Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, atau kapanpun menonton video ini. Dalam video kali ini saya akan membahas terkait dengan pengajuan gaji induk dan gaji susulan pada aplikasi gaji web Kemenkeu. Seperti yang kita tahu bahwa aplikasi GPP saat ini sudah tidak lagi digunakan dan akan menggunakan aplikasi gaji web di mana berbasis website atau menggunakan internet. Sebelum masuk ke aplikasinya, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terlebih dahulu. Dalam proses pembuatannya, pada aplikasi gaji menggunakan beberapa role user. Di antaranya adalah yang pertama PPABP atau operator, kemudian bendahara, kemudian PPK, dan PPSPM. Proses pembuatan gaji diawali di user PPABP atau operator, di mana di user operator ini dilakukan yang pertama adalah restore data token. Kemudian setelah restore data token adalah membuat data gajinya, data gaji induk ataupun gaji susulan seperti yang kita bahas pada video ini. Kemudian setelah itu adalah melakukan cetak daftar gaji, kemudian melakukan persetujuan oleh PPABP ini sendiri. Nah, kemudian setelah disetujui oleh PPABP atau operator, selanjutnya di user bendahara dilakukan persetujuan. Setelah dilakukan persetujuan oleh bendahara, kembali lagi ke user PPABP atau operator, di mana di sini dilakukan proses kirim. Nah, proses kirim ini dilanjutkan ke user PPK. Nah, di user PPK ini dilakukan proses persetujuan, dan jika sudah di user PPK, maka selanjutnya ada di user PPSPM untuk dilakukan proses persetujuan juga. Nah, di user PPSPM ini selain melakukan persetujuan, juga melakukan proses kirim rekon ke KPPN. Jadi di PPSPM ini ada dua hal, yang pertama persetujuan dan yang kedua adalah proses kirim rekonnya ke KPPN. Secara detail proses saya tampilkan pada halaman berikutnya. Silakan dicermati dengan baik. Di sini sudah saya tampilkan role usernya, menunya di mana, dan penjelasannya. Dan setelah ini kita akan bahas langsung praktek di aplikasinya. Oke, sebelum kita masuk ke aplikasi, yang perlu kita siapkan pertama adalah data token pegawai. Sama seperti pada aplikasi GPP sebelumnya, di mana sebelum kita membuat gaji, kita harus melakukan input atau mengimpor ya, atau di aplikasi gaji web ini istilahnya adalah restore data tokennya. Ini nanti gunanya adalah untuk perhitungan BPJS, potongan BPJS-nya. Nah, untuk pembuatan data tokennya atau ADK tokennya bisa menggunakan Excel Bapak Ibu. File Excelnya dengan format adalah kolomnya ada beberapa kolom. Yang pertama tahun, bulan, NIP, kode grade, dan nilai grade-nya atau nilai tokennya gitu ya. Nah, di bagian bulan dan kode grade pastikan di sini 2 digit. Pakai ini 08, tidak boleh 8 saja gitu ya, harus 08. Kalau 12 berarti 12. Tapi kalau bulan 1 sampai 9 berarti ditambahkan 0 depannya. Begitu juga dengan grade-nya. Nah, jadi di sini diinput tahun, kemudian bulan, jadi bulan kapan akan diajukan gaji, kemudian NIP-nya, NIP pegawai, kemudian grade-nya grade berapa, dan nilai tokennya gitu ya. Nah, jadi formatnya seperti ini, ada 5 kolom. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita lakukan save as atau simpan file ini sebagai file txt atau file notepad ya Bapak Ibu ya. Nah, kita save as, kita pilih yang text dan tab delimited dengan ekstensi di belakangnya adalah txt ya. Nah, kita simpan
sebagai teks seperti ini. Nah, kemudian kita save. Oke, selanjutnya kita coba buka filenya ya. Sudah keluar atau menghasilkan file seperti ini. Nah, selanjutnya ada yang perlu kita sesuaikan, yaitu yang pertama kita hapus dulu judul tabelnya. Jadi pastikan di sini hanya datanya saja, tidak ada judul tabelnya. Kemudian kita pastikan tidak ada spasi-spasi lagi di setelah data-data ini. Nah, ini kan masih ada spasi, kita hapus terlebih dahulu. Kita pastikan bersih, tidak ada spasi-spasi. Nah, kita di angka tar ini kita klik kanan sampai mentok ini ya, sampai tidak ada lagi. Kalau sudah tidak ada lagi, kita simpan. Nah, kita Ctrl S. Kita save. Oke. Jika ini sudah, selanjutnya kita siap untuk membuat gajinya. Sekarang kita masuk ke halaman gaji web di gaji.kemenkeu.go.id. Nah, pertama kita login dengan user PPABP atau operator. Kita masuk, berhasil login. Pertama kali kita lakukan adalah kita lakukan default anak satker. Jadi anak satker mana yang akan kita tuju gitu ya. Klik default. Oke. Selanjutnya langkah pertama adalah lakukan restore data token. Di menu gaji, kemudian restore token. Kemudian kita klik tambah. Jadi kita mengupload ADK atau file yang barusan kita buat tadi. Kita pilih bulannya, jadi kita akan membuat gaji di bulan Agustus gitu ya. Jadi setiap akan membuat gaji, baik itu induk maupun susulan, harus merekam data tokennya terlebih dahulu. Kemudian kita upload. Simpan. Pastikan kita refresh terus hingga statusnya selesai. Nah, ini selesai ya. Nah, kalau misalkan di ADK itu atau di file tadi itu misalkan ada spasi atau judul tabelnya tadi tidak dihapus, maka statusnya bisa jadi menjadi data tidak valid begitu ya. Jadi kalau ternyata ketemu atau menghasilkan data tidak valid, coba dicek lagi file tokennya gitu. Nah, ini setelah status selesai, ini juga bisa dilihat di tombol aksi ini ada tanda ini ya, tanda pencari untuk melihat data tokennya yang sudah masuk. Nah, tadi saya mencontohkan ada 3 pegawai gitu. Setelah restore data token, selanjutnya kita akan membuat data gajinya. Di menu gaji, kemudian proses gaji. Nah, kemudian kita klik tambah atau rekam. Jadi untuk yang tampil di halaman ini adalah data gaji yang sudah dibuat sebelumnya, atau ini untuk proses monitoringnya gitu ya. Tapi kalau kita baru mau bikin, kita klik tombol tambah atau rekam ini. Kemudian periode, kita isi bulannya, bulan kapan kita mau membuat gajinya. Nah, di sini ada pilihan jenis gajinya gitu ya. Apakah dia gaji induk atau susulan, karena yang kita bahas adalah 2 gaji itu. Sebetulnya untuk gaji lain juga bisa, menunya di sini juga seperti uang muka gaji, kemudian gaji terusan, gaji 13 dan tunjangan hari raya. Nah, saya mau memperlihatkan jika kita memilih yang gaji susulan gitu ya. Kita pilih gaji susulan, kemudian di sini diisi keterangannya terlebih dahulu. Misalkan gaji susulan
kemudian klik tampilkan pegawai. Nah, di sini akan muncul pegawai-pegawai atau seluruh pegawai, dan selanjutnya tinggal pilih pegawai mana yang akan diajukan gaji susulannya gitu ya. Nah, misalkan ada di pegawai yang paling atas ini, jadi ini tinggal diisi aja bulan awalnya kapan dan bulan akhirnya kapan, dimana dia akan diajukan susulannya. Nah, dan ini juga perlu diingat bahwa sebelumnya harus menginput atau merestore data tokennya terlebih dahulu. Kalau dia belum merestore data token, dia akan tertolak gitu ya. Jadi restore data token itu wajib dilakukan sebelum membuat gaji. Nah, mungkin tips juga untuk restore data token. Jadi misalkan suatu bulan, misalkan bulan Juli 2023, Satker sudah mengajukan gaji induk. Nah, ternyata di Satker tersebut ada pegawai yang baru masuk dan akan dibuatkan gaji susulan gitu ya. Nah, untuk merestore data tokennya itu tidak bisa langsung upload Bapak Ibu, tapi harus menghapus data token yang sebelumnya. Oke, kita tunjukkan ya. Nah, jadi ini bulan 08 ini hanya bisa diupload satu kali gitu, atau maksud saya adalah tidak bisa double gitu ya. Nah, kalau mau mengupload atau merestore data token untuk yang susulannya, ini harus dihapus terlebih dahulu gitu. Hapus data, kemudian upload lagi untuk seluruh pegawai yang sudah ditambahkan pegawai baru tersebut gitu ya. Jadi ini kalau misalkan kita upload lagi, misalkan 08 ini tidak dihapus, ya asumsi untuk bulan Agustus lah ya, susulan bulan Agustus. Nah, kalau tanpa dihapus menjadi ketolak gitu. Nah, statusnya adalah data sudah ada di database. Jadi ini harus dihapus sampai statusnya dihapus seperti ini. Kemudian upload ulang data token yang lengkap yang sudah ditambahkan pegawai barunya gitu. Oke, tadi sudah kita tunjukkan gaji susulan ya. Selanjutnya kita coba untuk yang gaji induk. Jadi sebetulnya proses di sininya sama sebenarnya. Jadi diawali di token dan hanya sedikit berbeda di pembuatan gajinya ya. Tapi untuk setelahnya sama. Nah, misalkan kita buat bulan Agustus, kemudian kita isi keterangan. Kemudian klik tampilkan pegawai. Nah, di sini akan muncul semua pegawai di anak Satker ini. Nah, jika seluruh anak Satker ini akan dibuatkan atau dimasukkan gaji induk, dimasukkan ke dalam gaji induk, maka bisa klik tombol pilih semua. Itu ya. Tapi jika ada pegawai yang tidak dimasukkan di dalam gaji induk ini, bisa dilepas centangnya gitu ya, bisa diatur sendiri. Oke, di sini saya hanya memilih 3 tadi ya yang ada di daftar token tadi. Oke, saya sudah mencentang pegawai yang akan saya masukkan ke dalam gaji induk ini. Jika sudah pilih pegawainya, selanjutnya adalah simpan. Nah, di sini ada konfirmasi dari sistem. Bulan lalu diajukan sekian pegawai, kemudian yang bulan ini diajukan sekian pegawai. Nah, jika sudah yakin bisa klik ya. Nah, kemudian untuk melihat atau memonitor, pilih bulannya, karena tadi kita pilih Agustus, kemudian klik tayang. Nah, di sini adalah statusnya selesai, gaji induk Agustus 2023. Nah, ini ada beberapa tombol di sini, adalah klik ubah. Jika mengubah keterangan bulan atau keterangan gajinya, kemudian ada tombol
kirim gaji ke penguji atau ke PPK, dan juga ada tombol hapus data kalau mau dihapus. Nah, ini kita tidak bisa langsung kirim ke PPK. Nah, di sini belum ada proses persetujuan PPABP. Nah, jadi setelah membuat gajinya, kita selanjutnya adalah melakukan cetak daftar gaji, daftar dan rekap gaji di menu laporan, kemudian cetak gaji dan tanda tangan elektronik. Kita pilih bulannya, bulan Agustus ya. Nah, di sini ada beberapa tombol. Jangan bingung ini tombol apa, bisa di mouse-nya diletakkan di sini kemudian dilihat ini untuk tombol apa gitu ya. Jadi ini untuk cetak gaji, ini download laporan, ini untuk mencetak dalam file Excel gitu ya, data gaji dan banknya, dan ini untuk download Excel data gaji juga. Nah, untuk mencetak rekapnya dan daftarnya ada di cetak gaji ini, kemudian centang mana yang harus dicetak gitu ya. Kalau nggak mau repot langsung aja centang semuanya gitu, nanti sistem akan otomatis memilih mana yang memang harus dicetak gitu ya. Kemudian kita klik proses. Oke, jika sudah kita klik tutup. Nah, selanjutnya kita lakukan download. Nah, download laporan gitu ya. Nah, ini cetak tadi pastikan sampai statusnya selesai gitu, sampai status selesai. Jika sudah, maka ini bisa dilakukan download di tombol kanannya ini ya. Oke, jika sudah, selanjutnya adalah melakukan persetujuan oleh PPABP ini di menu gaji, kemudian persetujuan gaji. Kita pilih bulannya. Nah, jadi di menu persetujuan ini juga sudah ada monitornya ya, monitoring gaji ini posisinya sudah di mana gitu, apakah sudah disetujui di PPABP, Bendahara, PPK atau PPSPM. Nah, ini semuanya adalah XX, artinya belum ada yang melakukan persetujuan karena memang baru di PPABP ya. Dan selanjutnya kita lakukan persetujuan oleh PPABP di tombol aksi ini. Nah, melakukan proses pengujian, klik ya. Oke, yang PPABP sudah tercentang. Nah, selanjutnya adalah logout dan login. Selanjutnya login di user Bendahara. Kita sudah login atau sudah masuk di user Bendahara, dan pastikan lakukan default anak satker terlebih dahulu di tombol setting anak satker ini. Kemudian kita masuk ke menu gaji. Kemudian selanjutnya kita lakukan persetujuan oleh Bendahara ini di menu gaji, persetujuan gaji. Kita pilih bulannya. Nah, di Bendahara masih X ya. Nah, ini kita lakukan persetujuan di tombol aksi ini. Oke, yang Bendahara sudah tercentang ya. Setelah Bendahara, kita tidak langsung ke PPK, tapi kita kembali lagi ke PPABP. Nanti di PPABP melakukan proses kirim. Nah, jadi ini memang prosesnya agak sedikit panjang ya untuk saat ini ya. Nah, itu sudah saya tampilkan tadi di awal urut-urutannya secara rinci dan secara jelas ya. Jadi mungkin bisa disimpan ataupun mungkin bisa dicetak juga untuk panduan Bapak Ibu sekalian. Kita sudah kembali lagi ke user PPABP atau operator. Selanjutnya kita lakukan proses kirim ke PPK di menu gaji, proses gaji. Kita pilih bulannya, klik tayang. Nah, di sini ada tombol pesawat ini atau tombol pesawat kertas ini ya, seperti pesawat kertas. Kirim gaji ke penguji, kita klik. Pakai yakin kita klik ya. Nah, data berhasil dikirim. Statusnya adalah kirim ke penguji. Nah, selanjutnya kita masuk ke user PPK.
Oke, kita sudah masuk ke user PPK dan jangan lupa lakukan default anak satker. Selanjutnya kita lakukan persetujuan di menu gaji, pengujian gaji PPK atau PPSPM. Kita pilih bulannya, klik tayang. Nah, statusnya kirim ke penguji atau PPK. Nah, ini kita lakukan proses pengujian di tombol ini ya. Kita klik ya. Nah, ini akan ada proses pengujian secara sistem. Nah, ini tinggal di refresh saja. Refreshnya dengan cara klik tayang ini. Nah, statusnya sedang berubah-ubah terus ya. Nah, kalau sudah kuning seperti ini artinya proses pengujian di PPK sudah selesai. Setelah lakukan pengujian tadi, kita klik tombol aksi ini. Nah, di sini ada validasi dan rekon ya. Ini untuk mengkonfirmasi saja sebenarnya. Ini konsep ini sudah ada di GPP ya. Ini statusnya kan atau keterangannya kan bulan kemarin status aktif, tapi tidak ada di gaji induk. Nah, oke, selanjutnya dilakukan persetujuan PPK. Nah, kalau misalkan akan dilakukan pengembalian ke PPABP, jadi dimundurkan lagi prosesnya, maka diklik tombol kembalikan pengujian ke PPABP. Tapi jika kita lanjut, maka kita klik tombol persetujuan PPK. Oke, kita klik ya. Selanjutnya statusnya berubah menjadi persetujuan PPK. Selesai persetujuan PPK. Kemudian kita lanjut ke user PPSPM. Oke, kita sudah masuk di user PPSPM dan jangan lupa lakukan default anak satker terlebih dahulu. Selanjutnya kita lakukan persetujuan di PPSPM di menu gaji, pengujian gaji PPK atau PPSPM. Kita pilih bulannya, klik tayang. Nah, statusnya selesai persetujuan PPK itu ya. Kemudian selanjutnya kita klik tombol aksi untuk yang bagian kanan ini, yang tombol pencari. Lihat hasil pengujian. Nah, konsepnya sama seperti di PPK tadi, ada semacam konfirmasi di sini ya untuk memastikan. Tapi jika lanjut atau jika sudah yakin, maka klik tombol persetujuan PPSPM ini. Klik ya. Nah, statusnya akan berubah jadi persetujuan PPSPM. Ini ya. Nah, setelah pengujian atau persetujuan PPSPM tadi, selanjutnya adalah proses kirim ke KPPN untuk melakukan rekon atau proses rekonnya. Dengan cara klik tombol yang baru muncul ini, yang di sebelah kanan ini, gitu ya. Ada tombol panah ke atas itu ya untuk proses kirim gaji ke KPPN. Oke. Nah, jika sudah yakin untuk proses rekon, maka klik tombol ya. Oke. Nah, dan langkah terakhir adalah atau status terakhir adalah kirim gaji ke KPPN. Itu ya. Nah, ini artinya proses rekon sedang berlangsung dengan KPPN. Kemudian jika kita ingin melihat hasil rekonnya, jadi proses rekon ini langsung diuji secara sistem Bapak Ibu. Dan kita bisa langsung lihat hasil rekonnya setelah kirim tadi. Di tombol aksi yang tengah ini, yang seperti kaca besar, yang lihat hasil pengujian ini. Jika di sini adalah statusnya persetujuan restore, artinya rekon kita sudah berhasil gitu ya. Tapi beda halnya jika yang muncul di sini adalah ditolak, maka perlu dilihat keterangan tolakannya gitu. Nah, ini persetujuan restore, tinggal menunggu di-approve oleh KPPN hingga statusnya menjadi selesai. Nah, kalau sudah persetujuan restore ini berarti rekonnya sudah aman ya. Ini tinggal menunggu approve oleh KPPN. Kemudian jika kita mau mencetak daftar perubahan pegawai, ini kan biasa dilampirkan dalam SPM ya, maka kita
cetak dengan cara klik tombol ini yang ada tombol orang ini. Nah, yang kiri ya, daftar perubahan pegawai. Kemudian kita klik tambah. Kemudian kita klik ya. Nah, di sini akan muncul ya. Tadi yang barusan kita request cetak. Nah, ini statusnya masih permintaan proses. Kemudian kita klik refresh saja. Nah, hingga statusnya menjadi selesai. Oke. Cetakan sudah status selesai dan bisa dilakukan download. Nah, ini nanti untuk dilampirkan bersamaan dengan SPM-nya. Kita coba cek juga ya hasil rekonnya apakah sudah selesai statusnya. Nah, kalau sudah status selesai begini artinya proses sudah rekon sudah disetujui oleh KPPN dan bisa dilanjut untuk dibuat SPM-nya atau dibuat SPP dan SPM-nya. Baik, jadi saya kira cukup sekian video dalam proses pembuatan gaji induk maupun gaji susulan. Pada prosesnya gaji induk dan gaji susulan hampir mirip Bapak Ibu. Jadi diawali dengan proses restore data token, kemudian selanjutnya adalah proses pembuatan gajinya. Nah, ini yang sedikit berbeda, dimana kalau gaji susulan dipilih dulu gaji awal hingga gaji akhirnya, gaji yang akan diajukan susulannya. Tapi jika gaji induk langsung dipilih bulan atau periode kapan dia mau dibuat gaji induknya. Dan selanjutnya adalah proses persetujuan hingga ke PPSPM dan dilakukan rekon ke KPPN. Oke, cukup sekian video kali ini. Jika ada saran dan komentar silahkan ditanyakan atau diketik di kolom komentar. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.